Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada bagian 3 ini saya akan berbagi pengetahuan tentang luas permukaan bangun ruang campuran. Jadi ini video lanjutan dari bagian pertama dan bagian yang kedua tentang bangun ruang campuran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menaksir ukuran rusuk bangun ruang campuran dengan tepat. Siswa dapat menentukan bangun ruang yang membentuk bangun ruang campuran dengan tepat. Siswa dapat mengetahui daerah bangun ruang yang berhimpitan. Siswa dapat menghitung luas permukaan bangun ruang campuran dengan tepat. Menaksir ukuran panjang rusuk. Pada video yang sebelumnya ini sudah kita bahas, tapi tidak ada salahnya kita bahas kembali untuk mengingatkan kembali. Perhatikan bangun ruang campuran ini. Pada bangun ruang campuran ini ada garis yang memiliki ukuran dan ada juga garis yang tidak memiliki ukuran. Namun pada garis yang tidak memiliki ukuran ini terdapat simbol. Nah, simbol ini dapat kita gunakan untuk bantuan mencari atau bantuan untuk menentukan berapa ukuran panjang dari garis-garis tersebut. Untuk menentukan garis-garis yang belum diketahui ukurannya, kita bisa menggunakan garis-garis yang sudah ada ukuran-ukurannya. Perhatikan simbol berikut. Nah, simbol ini adalah simbol coretan 1 pada garis. Nah, ini ya. Ini menunjukkan bahwa garis yang ada satu coretan ini memiliki ukuran panjang yang sama. Kemudian nanti juga biasanya ada coretan 2, ada juga coretan 3. Nah, yang coretannya sama itu artinya memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya kita dapat mengamati mana ukuran yang kira-kira bisa kita gunakan untuk menentukan ukuran dari garis-garis yang belum ada ukurannya. Kita lihat di sini ada yang sepintas, kita lihat garis AB, EF, KN, LM, IJ, HG ini sama dengan garis DC. Garis-garis ini ukurannya sama dengan garis DC. Berarti ini adalah 4 cm, ini 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Nah, kemudian sudah saya sampaikan tadi bahwa yang coret 1 ini berarti ukurannya sama dengan coret 1 yang lain yang sudah diketahui. Nah, IJ ini kan coret 1 ya, berarti ini juga EI juga coret 1, JM juga coret 1, berarti ini ukurannya sama. EI 4 cm, JM juga 4 cm. Nah, lalu ukuran garis yang lain. Nah, berarti ini LI, KE, NF ini sama dengan MJ. Kemudian FB, EA, HD ini sama dengan GC. Kemudian BC, FG, EH sama dengan AD.
Lalu ukuran IH bagaimana? Ukuran JG bagaimana? Apakah ada yang sama dengan garis-garis ini? Ternyata tidak ada yang sama. Lalu kalau tidak ada yang sama, bagaimana kita mencarinya? Jadi cara mencarinya begini. Kita lihat garis IH ini letaknya di mana. Nah, garis IH ini ternyata letaknya ada di garis EH. Garis EH ini ukurannya sama dengan garis AD. Jadi garis EH ini adalah ukurannya 12 cm kan. Kemudian ternyata garis EI sudah ada ukurannya adalah 4 cm. Berarti caranya untuk mengetahui garis IH ini dengan cara mengurangkan panjang EH dengan panjang EI. Panjang EH tadi ya sama dengan garis AD ya, berarti panjang EH 12 dikurangi panjang EI 4, berarti 12 dikurangi 4 sama dengan 8 ya. Garis JG juga sama prosesnya. Garis JG ini ada di satu garis dengan garis FG. Garis FG ini ukurannya adalah 12 cm. Nah, di sini garis yang sudah diketahui ukurannya adalah yang 4 ini ya, garis FJ ini 4 cm. Berarti 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Jadi IH sama JG ini ukurannya adalah 8 cm. Nah, selanjutnya kita pisahkan ya bangun yang ada di atas ini dengan bangun yang ada di bawah. Bangun yang ada di atas ini memiliki ukuran sisi 4 cm ya, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Kita lihat EIJF KLMN ya, EIJF KLMN ya, sama ya ukurannya ya. Saya pindah ke sini. Bangun apakah ini? Ya, ini adalah bangun kubus. Jadi bangun kubus itu memiliki rusuk yang ukuran sama. Kemudian bangun yang bawah kita pisahkan. Bangun yang bawah ini namanya bangun AB CD EF GH ya, AB CD EF GH memiliki ukuran sini 12 ya, 45 12 45 ya. Nah, ukuran rusuknya adalah ada panjang 12 cm ya, panjang 12 cm. Kemudian lebar 4 cm. Ini lebarnya ya, 4 cm. Kemudian ada tinggi 5 cm. Nah, ini tingginya 5 cm. Bangun apakah ini? Ya, benar. Ini adalah bangun balok. Sampai di sini semoga lebih jelas. Selanjutnya, dalam bangun ruang campuran ada bangun datar yang berhimpitan. Nah, perhatikan lagi bangun ini. Di dalam bangun ini ada bangunan yang berhimpitan ya, yang saya lingkari merah ini dan berwarna biru ya. Jadi di sini ada bangun datar yang berhimpitan. Kalau berhimpitan berarti di situ ada dua bangun datar ya. Kita pisahkan dulu. Nah, bangun yang di atas dengan bangun yang di bawah. Bangun yang di atas ini ada sisi yang saya beri warna biru. Ini adalah alas dari kubus. Seluruh alas kubus berhimpitan dengan sebagian atap balok. Maksudnya jadi ini keseluruhan ya, ini sebagian, karena kalau utuh kan dari sini ya. Nah, ini utuh. Nah, karena hanya sampai di sini, ini berarti hanya sebagian.
Karena apa? Karena luas alas kubus ini lebih kecil daripada luas atapnya balok. Kemudian di sini juga pada balok berarti ada bangun datar juga ya. Bangun datar, sebagian atap balok berhimpitan dengan alas kubus. Jadi ini ya. Nah, di sini ada dua ya. Berhimpitan ini pada saat kita mencari luas permukaan, ini fungsinya adalah sebagai pengurang. Fungsinya sebagai pengurang dari seluruh dari luas permukaan keseluruhan kubus maupun balok. Ya, kita lanjut. Menghitung luas permukaan bangun ruang campuran. Ya, luas permukaan saya singkat LP di sini ya. Perhatikan lagi gambar ini. Luas permukaan bangun ruang campuran pada bangun ini ya, itu sama dengan luas permukaan kubus ditambah luas permukaan balok. Nah, untuk mencari luas permukaan kubus pada bangun ini kita bisa gunakan rumus ini ya. Luas permukaan kubus dikurangi luas bangun berhimpitan ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi yang warna biru ini sebagai pengurang ya. Luas permukaan kubus itu rumusnya adalah 6 kali sisi kali sisi. Kemudian luas bangun yang berhimpitan ini kan sama ukurannya ya, ini adalah persegi. Rumus luasnya adalah sisi kali sisi. Kemudian kita masukkan angkanya, sisinya karena 4 ya, berarti 6 kali 4 kali 4 dikurangi sisinya sama ya, ini juga sama, 4 kali 4. Kemudian selanjutnya kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung ya. Ini kan ada kurung ya, kurung besar, ada kurung kecil ya. Kita kerjakan, kalau ada kurung besar nih kita kerjakan dulu yang ada di dalamnya, kurung kecil ini ya. Berarti 6 kita tulis kembali dikali 4 kali 4 16 dikurang 4 kali 4 16. Kemudian yang ada di dalam kurung ini kita kerjakan dulu ya. 6 kali 16 sama dengan 96 dikurangi 16 ini turun ya. Jadi 96 dikurangi 16 80 cm persegi atau cm pangkat 2. Kemudian selanjutnya untuk rumus luas permukaan balok pada kasus seperti ini, berarti luas permukaan balok dikurangi luas bangun berhimpitan. Nah, luas bangun berhimpitannya kan ini 4 ini berbentuk persegi juga ya. Jadi rumus luas permukaan balok itu adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini adalah luas permukaan balok. Nah, kemudian dikurangi S kali S. S kali S ini apa? Sisi kali sisi ya. Kenapa sisi kali sisi? Karena luas bangun yang berhimpitan ini berbentuk persegi. Luas persegi itu rumusnya adalah S kali S. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. 2 kali panjang kali lebar, panjangnya 12, lebarnya 4, berarti 12 kali 4 ditambah panjang kali tinggi, panjangnya 12, tingginya 5, 12 kali 5, lebar kali tinggi, lebarnya 4, tingginya 5, berarti 4 kali 5 dikurang
S nya tadi adalah 4 ya, ini 4 berarti 4 kali 4, dan kita kerjakan dulu yang berada di dalam kurung. Di sini ada kurung besar ya sampai sini, kemudian di dalam kurung besarnya ada kurung kecil ya. Kita kerjakan dulu. 12 kali 4 itu 48, ditambah 12 kali 5 60, ditambah 4 kali 5 20, dikurang 4 kali 4 16. Nah, dan kita kerjakan lagi yang ada di dalam kurung duluan. 2 dikali 48 ditambah 60 ditambah 20, 48 tambah 60 108, ditambah 20 ya 128, dikurang 16. Kemudian kalau seperti ini kita kerjakan dulu yang di perkalian ya. 2 kali 128 sama dengan 256, dikurang 16 ya bagus, 240 cm persegi atau 240 cm pangkat 2, karena ini satuan luas ya, ini satuan luas. Nah, setelah kita dapat luas permukaan kubus dan luas permukaan balok, sekarang kita kembali ke rumus luas permukaan bangun ruang campuran. Rumus luas permukaan bangun ruang campuran adalah luas permukaan kubus ditambah luas permukaan balok. Nih, luas permukaan kubus ditambah luas permukaan balok. Luas permukaan kubusnya berapa? Ya 80, luas permukaan baloknya 240, berarti 80 ditambah 240 sama dengan ya 320 cm persegi. Jadi luas permukaan bangun ruang campuran di samping adalah 320 cm persegi. Jadi bangun ini luasnya adalah 320 cm persegi. Nah, terima kasih telah menyimak video ini. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silahkan chatting di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga video saya dapat membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi.